Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Presiden menekankan pembangunan infrastruktur seperti bandara ini berperan meningkatkan kompetitif negara di panggung global. Bertolak ke Provinsi Gorontalo pada Minggu 21 April 2024 dalam rangka kunjungan kerja, Presiden Joko Widodo diagendakan meninjau lokasi panen jagung dan meresmikan sejumlah infrastruktur. Salah satunya peresmian Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Pembangunan bandara ini guna menjawab percepatan akses ekonomi yang lebih luas di kawasan tersebut. Bandara Panua Pohuwato dibangun dengan anggaran 437 miliar rupiah. Walau begitu, Presiden menilai landasan pacu bandara ini masih bisa dibuat lebih panjang. Saat ini Bandara Panua Pohuwato memiliki panjang landasan pacu 1.200 kali 30 meter. Panjang ini membuat pesawat besar belum bisa masuk dan hanya bisa didarati oleh pesawat jenis ATR. Presiden meminta di kemudian hari landasan pacu Bandara Panua Pohuwato agar bisa diperpanjang. Presiden optimis hadirnya bandara ini mampu menggerakkan roda ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Pembangunan bandara sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memajukan daerah-daerah di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu yang namanya airport, yang namanya bandar udara, bandara itu sangat penting dalam rangka kita berkompetisi dengan negara lain. Agar apa? Mobilitas, kecepatan orang, kecepatan logistik, barang itu bisa lebih baik lagi. Karena ke depan bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran para petani dalam meningkatkan produksi jagung sehingga nilai impor jagung nasional menurun. Hal tersebut disampaikan Presiden usai melakukan panen raya jagung di Desa Kotaraja, Kabupaten Bualebo, Gorontalo. Dalam kunjungan hari kedua di Provinsi Gorontalo, usai meninjau fasilitas bandara, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bualeba, Kecamatan Dulupi, Desa Kotaraja. Presiden didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan pejabat Gubernur Gorontalo melakukan panen raya jagung dengan luas lahan kecamatan tersebut adalah 8.220 hektar. Presiden mengapresiasi peran para petani dalam meningkatkan produksi jagung, sehingga nilai impor jagung nasional menurun. Yang kedua, yang berkaitan dengan harga per kilo, kalau yang tahun lalu bisa mencapai sampai 8.000, sekarang turun menjadi 4.000 sampai 5.000, 4.050 yang di sini tadi saya tanyakan. Artinya apa? Kalau harganya sudah turun seperti itu, artinya produksinya pasti melimpah dan naik. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga berpesan kepada para petani untuk tetap meningkatkan produksi dengan melakukan penanaman dan pemupukan lebih efektif, serta menekankan upaya terasering lahan. Ya, produktivitasnya harus naik, mungkin bisa bibitnya, kemudian pupuknya jangan sampai terlambat, jangan sampai nggak ada. Saya tadi sudah pesan ke Menteri Pertanian agar terus dijaga masalah ini. Dan yang ketiga saya titip, tadi kita melihat dari atas maupun setelah mendarat tadi, penanaman jagung terutama yang di bukit-bukit harus memakai sistem terasering. Pak, hari ini karena di sungai saya lihat sedimentasinya sudah sangat coklat sekali. Ini yang harus dilakukan. Ya nggak apa-apa, tapi harus pelan-pelan, tapi harus dimulai. Ya. Pemirsa, Kementerian Pertanian dorong percepatan tanam padi pada sejumlah kabupaten di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi adanya kemungkinan El Nino berkepanjangan yang berdampak langsung pada krisis darurat pangan. Dalam
Dalam rangka upaya preventif dampak buruk El Nino berkepanjangan, Kementerian Pertanian mendorong 4 kabupaten di Jawa Tengah untuk mempercepat penanaman padi. Adapun wilayah di kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Pati, Rembang, Blorang, dan Grobongan. Fenomena El Nino memberikan dampak yang signifikan bagi sektor pertanian. Dampak besar dirasakan saat terjadinya penurunan produksi pangan terutama komoditas beras secara nasional pada tahun 2023 lalu. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setianto mengatakan bahwa pemerintah akan terus memaksimalkan upaya pemasangan pompa air untuk mengantisipasi kurangnya produksi pangan akibat cuaca buruk El Nino mendatang. Upaya ini merupakan bentuk evakuasi atas dampak yang dirasakan pada tahun 2023. Kita bersama-sama terjun ke lapangan untuk mendorong percepatan pertanaman padi ya dalam mengantisipasi dalam pangan tersebut. Jadi semua pihak dalam hal ini kita turun ke lapangan, kita ingin melihat apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, dan banyak hal yang bisa kita tanyakan di sini kepada seluruh pihak terkait dari Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi. Nah, ini hal-hal yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita sempurnakan dalam upaya kita untuk mengantisipasi dari lapangan. Sementara itu, Kementerian Pertanian memberikan bantuan sebanyak 3.700 pompa air di Jawa Timur untuk memperluas wilayah pompadisasi dan meningkatkan indeks pertanaman hingga 3 kali dalam setahun. Dari upaya pompadisasi tersebut, ada penanaman area tanam sekitar 180.000 hektar yang berpotensi meningkatkan produksi pertanian hingga mencapai 2 juta ton. Satuan Tugas Penanganan Gunung Ruang lakukan percepatan evakuasi warga terdampak. Selain dievakuasi ke wilayah dengan radius yang aman, warga juga dievakuasi menuju beberapa lokasi di luar Pulau Tagulandang, seperti ke Kota Manado, Kota Bitung, dan Minahasa Utara. Satuan Tugas Gabungan Penanganan Bencana Erupsi Gunung Ruang di Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya menyelamatkan warga terdampak. Hingga Minggu 21 April 2024, pemindahan sementara warga tersebut dilakukan oleh tim gabungan dengan menggunakan sejumlah armada, yakni KRI Kakap 811, KMB Baseda milik Basarnas, dan armada-armada milik ASDP serta perahu motor warga. Selain dievakuasi ke wilayah dengan radius yang aman, warga juga dievakuasi menuju beberapa lokasi di luar Pulau Tagulandang, seperti ke Kota Manado, Kota Bitung, dan Minahasa Utara. Sementara itu, warga yang dievakuasi ke luar pulau merupakan perantau, warga setempat, hingga kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, lanjut usia, disabilitas, dan warga yang dalam kondisi sakit. Terkait dengan bantuan bagi korban bencana, BNPB turut menyediakan dana siap pakai senilai Rp350 juta untuk mendukung operasional. Bantuan tersebut juga termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog mengenai pembangunan IKN 70%, peluang menarik investor dan investasi. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.